Selamat malam Pak Gugum. Saya Anto Tevilus dari kelas SIB dengan NIM 825240036 akan mempresentasikan tentang proyek aktif saya. Di PPM admin saya memiliki 10 tabel dengan tabel admin, bimbingan skripsi, dosen, jadwal konsultasi, mahasiswa, penasehat, perkembangan skripsi, peserta skripsi, review dosen, dan ujian skripsi. Di tabel admin, saya memiliki admin ID sebagai primary key, admin user, dan admin password. Di sini adalah admin yang pernah saya bikin di website saya. Di tabel bimbingan skripsi, saya memiliki bimbingan ID sebagai primary key, dosen IDN, dosen mahasiswa NPM, bimbingan tanggal, bimbingan isi, dan bimbingan dokumen. Ini adalah list bimbingan yang pernah saya masukkan ke website saya. Di tabel dosen tidak memiliki primary key, isinya adalah dosen IDN, dosen NIK, dosen nama, dan dosen keterangan. Ini adalah list dosen yang pernah saya masukkan di website saya. Di jadwal konsultasi, saya memiliki jadwal ID sebagai primary key, mahasiswa NPM, dosen IDN, jadwal tanggal, jadwal topik, dan jadwal status. Ini adalah list jadwal yang pernah saya masukkan di website saya sebelumnya. Di tabel mahasiswa NPM digunakan sebagai primary key. Ada mahasiswa nama, mahasiswa alamat, mahasiswa date of birth, dan mahasiswa keterangan. Ini adalah list-list mahasiswa yang pernah saya masukkan di website saya. Ini adalah tabel penasehat. Tidak ada primary key di sini. Strukturnya adalah mahasiswa NPM, dosen NDN, penasehat file, dan penasehat keterangan. Ini adalah list-list penasehat yang pernah saya masukkan di website saya. Ini adalah tabel perkembangan skripsi dengan perkembangan ID untuk sebagai primary key-nya. Ada mahasiswa NPM, perkembangan status, dan perkembangan tanggal. Ini adalah list perkembangan yang pernah saya masukkan di website saya. Ini adalah tabel peserta skripsi. Tidak ada primary key di sini. Isi dari tabelnya ada mahasiswa NPM, peserta semester, peserta takdi, peserta tanggal daftar, peserta judul, dan peserta dokumen. Ini adalah list peserta skripsi yang pernah saya masukkan di website saya sebelumnya. Ini adalah tabel review dosen sebagai review ID dari menjadi primary key di sini. Strukturnya ada mahasiswa NPM, dosen NDN, review tanggal, review hasil, review penilaian, dan review catatan. Ini adalah list review yang pernah saya masukkan di website saya. Yang terakhir ada tabel ujian skripsi sebagai ujian ID sebagai primary key. Strukturnya ada mahasiswa NPM, dosen NDN, ujian tanggal, ujian jam, dan ujian foto. Ini adalah list ujian skripsi yang pernah saya masukkan di website saya. Sekarang di sini ada bagian untuk kode backend. Di sini ada dashboard.php. Di sini ada include bagian head PHP, include bagian kode nav PHP, include bagian kode footer PHP, dan include JavaScript PHP. Itu untuk nge-link semua ke bagian kode di sini. Untuk footer, untuk head, untuk JavaScript, untuk menu navigation, dan menu. Di sini ada edit juga untuk mengedit data-data yang misalnya kita salah ketik atau ingin mengganti. Di sini ada juga untuk hapus, dan juga di sini ada untuk input data-data yang mau kita masukkan. Untuk codingan input ini semuanya mirip-mirip. Untuk bagian hapus dan edit juga semuanya mirip-mirip. Dan juga di sini ada login. Ini adalah untuk bagian masuk ke website saya. Dan di sini ada untuk bagian logout PHP. Di sini adalah untuk logout dari website saya. Dan sekarang saya akan melakukan demo program. Di sini saya akan logout terlebih dahulu. Saya akan menggunakan email saya andrew@gmail.com dengan passwordnya 1234. Pertama kita akan coba di sini tabel mahasiswa dengan IP mahasiswanya misalnya tabel mahasiswanya misalnya alamat tadi dulu. Saya juga bisa beli di sini tanggal lahirnya. Keterangannya misalnya anak baik. Nah, di sini sudah bisa di sini. Nah, kita bisa ganti juga di sini misalnya keterangannya menjadi namanya di sini nama James, mau di sini.
Nah, di sini akan berubah di sini datanya. Di sini juga kita bisa hapus datanya di sini. Nah, kita akan lanjut ke tabel penasehat. Di sini kita bisa cari NPM mahasiswa yang pernah kita masukkan sebelumnya. Nama mahasiswanya Jason. Kita bisa milih NIDN dosen. Pilih Bigmo. Kita masukkan foto di sini, keterangannya belajar algoritma. Dan datanya akan berubah di sini. Misalnya kita mau ganti foto di sini, kita masukkan foto yang lain. Kita ganti di sini. Di sini akan berubah juga di sini datanya. Kita akan hapus ini datanya. Dan di form input dosen, di sini kita bisa masukkan dosen, misalnya dosennya ada nikahnya, di sini ada ini. Kita misalnya masukkan dosen namanya bagus, terang-terangannya banget. Di sini datanya akan tersimpan. Misalnya kita ingin mengganti namanya di sini, namanya menjadi, kita ganti saja. Ini akan terganti juga di sini. Coba kita hapus di sini. Data bisa terhapus juga. Kita akan pergi ke form peserta skripsi. Di sini kita bisa cari nama NPM mahasiswa. Kita cari misalnya kita pilih Johnson, kita pilih semester genap dan 2025, tanggal daftarnya hari ini, untuk skripsi misalnya from ML misalnya. Di sini kita bisa pilih gambar di sini. Kita pilih gambar ini. Nanti gambarnya masuk ya di sini. Misalnya kita mau ganti di sini deskripsinya pro player data di sini. Dan kita pilih file tadi gambarnya nggak mau yang itu, kita ganti gambar ini. Dan coba kita ubah sini. Nah, gambarnya sini keganti ya. Dan juga datanya juga. Coba kita hapus sekarang. Data hilang sini. Kita akan pergi ke form bimbingan skripsi. Kita akan pilih dosen, misal dosennya Joshua di sini. Mahasiswanya sini ada Johnson. Kita today di sini isi bimbingan ingin belajar. Ini misal. Dan di sini file harus PDF ya di sini. Kita akan mencari file PDF-nya dulu, file dokumen, dan kita pilih file halo ini. Kita simpan. Ini ganti ya di sini. Ditambah file di sini. Nah, misalnya kita ingin mengganti file di sini, ingin fokus karir. Kita bisa ganti juga ini nama NPM mahasiswa yang kita mau ganti. Misalnya nggak mau si Johnson, kita maunya si ini, dan kita dosennya si Bambang. Kita file tetap si halo, kita ubah. Nah, di sini keganti ya. Jadi si Bambang dan si Vini. Kita ubah, kita hapus di sini. Kita ke form ujian skripsi. Di form ujian skripsi ini kita bisa pilih mahasiswa. Di sini ada mahasiswa yang tidak memiliki dosen pembimbing dan ada mahasiswa yang memiliki dosen pembimbing. Misal di sini mahasiswa tidak memiliki dosen pembimbing. Ini today. Ini filenya harus JPG di sini. Kita pilih file dulu JPG di file image ini. Kita misalnya pilih, coba di sini nggak perlu pilih juga sebenarnya bisa karena ada foto default di sini. Nah, di sini kalau misalnya nggak ada dosen pembimbing akan muncul belum ada dosen di sini. Nah, kita coba hapus. Kita pakai yang ada dosennya. Misal si Jason ini tanggal hari ini, tujuannya sekarang ini, file juga kita pilih juga harus file JPG. Ini kita pergi dulu ke file image di sini. Misalnya kita maunya pakai foto utara 1 di sini. Simpan. Di sini muncul data Jason di sini. Mau kita edit misalnya mau pakai foto ini, kita pakai foto utara 2. Kita misalnya mau pilihnya si Shady Slim ini, dan jamnya kita ubah juga menjadi jam 12. Tanggal ujiannya juga kita ubah menjadi tanggal 1. Ini akan ganti ya di sini. Jadi semua data yang kita ganti sebelumnya akan ganti juga. Dia ganti. Nah, kita bisa hapus juga di sini. Nah, di form jadwal konsultasi ini kita bisa pilih mahasiswa, misalnya si Shady Slim, pilih dosennya si Bigmo, tanggal konsultasinya today, topik konsultasi belajar YouTube, belajar algoritma dah. YouTube. Nah, kita bisa pilih status ini, misalnya statusnya dijadwalkan, selesai, atau ditunda. Misalnya kita pilih ditunda. Nah, ada di sini masuk datanya. Nah, bisa kita edit juga, misalnya kalau misalnya udah selesai kita bisa pilih selesai.
jadwal yang harus diganti, kita bisa pilih tanggal konsultasinya, bisa diganti juga. Ubah. Misalnya jadi selesai di sini. Kita bisa hapus juga di sini. Hapus. Nah, hilang datanya di sini. Dan kita ke form perkembangan skripsi. Di form perkembangan skripsi ini kita bisa pilih NP mahasiswa. Ini ada list mahasiswa yang pernah ada mahasiswa yang belum ada topik konsultasinya, dan ada mahasiswa yang udah ada topiknya di sini. Kita bisa pilih dalam progres misalnya. Itu dari sini. Oke. Masuk datanya pengembangan gadget. Kita pilih yang lain, namanya si Johnson. Jadi Johnson karena belum ada topik konsultasi, kita tidak ada, pasti belum ada topik tulisannya. Dan kita coba hapus di sini si Johnson, terhapus datanya. Dan coba kita ke review dosen. Di sini kita bisa pilih mahasiswa, misalnya si Vini ini akan mereview dosen si Bigmo dengan tanggalnya hari ini. Misalnya hasil bimbingan konsultasinya kurang baik, penilaiannya kurang bisa dimengerti, catatannya ngomongnya susah dimengerti. Akan masuk di sini datanya. Kita bisa edit juga di sini. Misalnya akan penilaiannya jadi sangat bagus, kurang belum dimengerti ini penilaian konsultasinya, dan dosennya sangat baik. Di sini masuk data CV ini, kita bisa hapus juga di sini, dan akan hilang juga di sini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian front end-nya. Di sini ada kode untuk bagian front end, di sini ada index.php, di sini include config.php, include ini untuk memanggil dari codingan di sini di file includes, ada di query, dan bagian config di sini. Di sini juga saya sudah masukkan data dari bagian backend untuk dipanggil ke sini ke front end-nya. Jadi untuk bagian front end-nya di sini ada logo saya, di sini ada logo cool, ini untuk bagian home, terus ada bagian link. Di sini kalau dipencet di link ini akan pergi ke peta di Untar sini. Ada list dosen dari data dosen yang pernah saya masukkan di sebelumnya, ada gambar-gambarnya. Nah, di sini ada daftar pengajuan skripsi terbaru. Ini diambil dari bagian backend tadi yang pengajuan skripsi. Ini ada cara bernyanyi dari Sherry Slim, dan ini ada NPM dia dan tanggal daftar dia. Di sini ada jadwal ujian terbaru, diambil dari jadwal ujian, misalnya di Sherry Slim lagi, di sini ada NPM-nya lagi, dan ada dosen pembimbingnya si Bambang dengan tanggalnya dan jamnya. Di sini ada galeri foto ujian. Di sini diambil dari ujian skripsi di sini. Di sini ada dosen pembimbingnya dan ada nama mahasiswa juga. Nah, untuk perkembangan skripsi ini diambil dari tabel perkembangan skripsi. Di sini ada statusnya di sini, misalnya dibatalkan selesai dengan nama mahasiswanya FCV ini dan NPM mahasiswanya. Topiknya ada juga di sini, topik misalnya belum ditentukan, dan topiknya misalnya si Jasoni Rabu Syasti. Untuk tabel review dosen di sini saya ada isinya, ada si Bambang, ini nama dosennya, dan ada pengisinya si Sherry Slim di sini. Kita bisa melihat hasilnya sangat bagus, penilaiannya mudah dimengerti. Misalnya si Sherry Slim mau ngasih ini nyanyinya bagus. Nah, ada jadwal konsultasi di sini. Jadwal konsultasi di sini saya ambil dari jadwal konsultasi di sini, misalnya ada si Jason dengan dosennya Timothy, topik reboisasi, dari sini ada tanggalnya juga, dan statusnya dijadwalkan. Nah, di sini untuk blok bimbingan skripsi saya memiliki siswa bernama Jason, NPM-nya 825240036. Judulnya algoritma dalam kehidupan sehari-hari, semesternya ganjil, dosen Bigmo, dan isi bimbingannya ini adalah PDF yang dimasukkan di ujian disertasi di bimbingan skripsi ini. Dan ini adalah profil dari saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.